Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi sering nggak kelihatan, yaitu peradangan atau inflamasi. Betul. Sumber kita kali ini bab 7, I is for Inflammation, dari buku Memory Rescue. Jadi kita mau kupas tuntas nih, apa sih peradangan kronis itu, kenapa bahaya buat memori, terus hubungan usus sama otak, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinya menurut buku ini. Siap. Ada kutipan menarik nih dari Dr. David Perlmutter yang dikutip di sini katanya, peradangan itu dasar dari Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, pokoknya semua penyakit neurodegeneratif itu dasarnya peradangan. Wah, ini kedengarannya serius banget ya. Serius banget memang. Dan kata inflamasi sendiri kan dari bahasa Latin inflammare, artinya membakar. Jadi udah kebayang ya? Membakar ya. Mungkin nggak bikin sakit langsung kayak luka bakar gitu, tapi pelan-pelan ngerusak jaringan, organ, termasuk ya itu, otak kita. Oke, jadi bukan yang kayak kesleo terus bengkak gitu ya? Itu kan juga peradangan kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Itu namanya peradangan akut. Respon cepat tubuh kalau ada cedera atau infeksi. Justru itu penting banget mekanisme pertahanan alami kita. Oh iya ya. Masalahnya itu kalau peradangan ini nggak bisa mati. Jadi kronis, jalan terus di level rendah. Udah nggak melindungin lagi, malah jadi merusak. Keseimbangannya hilang. Nah ini musuh yang dibahas di bab ini. Contohnya kayak kasus si Sarah di buku ini kan ya. Nenek 62 tahun, khawatir memorinya turun habis kena stroke ringan TIA itu. Ternyata pas dicek, wah faktor risikonya banyak banget ya. Banyak sekali, tingkat CRP-nya tinggi. CRP itu apa ya? Penanda peradangan ya? Iya, si reaktif protein. Bisa dicek lewat darah. Kalau tinggi artinya ada api di mana-mana di tubuh. Oke. Nah, si Sarah ini selain CRP tinggi, omega 3-nya rendah, terus ada penyakit gusi, udah pradiabetes, obesitas pula. Wah ini kayak kombinasi maut ya buat peradangan. Persis. Masing-masing aja udah bisa jadi pemicu, apalagi kalau ngumpul semua kayak gitu. Ini nunjukkan betapa kompleksnya, tapi sekaligus ngasih petunjuk area mana aja yang perlu dibenahi. Tapi yang bikin lega, katanya bisa diperbaiki ya. Di buku itu ceritakan si Sarah dikasih intervensi. Betul. Fokusnya ya di faktor-faktor risiko tadi, dan hasilnya kelihatan. Sampai hasil scan otaknya, SPECT scan itu menunjukkan perbaikan. Jadi ini bukan sesuatu yang pasrah diterima aja, tapi bisa kita pengaruhi. Menarik banget. Nah, salah satu pusat kendali peradangan yang dibahas banget di bab ini, dan mungkin orang nggak nyangka, itu usus kita. Jauh amat ya, dari usus ke otak. Kedengarannya jauh ya, tapi ini, koneksi usus otak ini penemuan yang lagi hits banget di dunia kesehatan. Mikrobioma usus kita, kumpulan triliunan bakteri dan mikroorganisme lain di sana, itu bukan cuma numpang lewat. Mereka itu pemain kunci. Perannya banyak banget disebut di buku, jaga dinding usus, bantu cerna makanan, serap nutrisi, bahkan bikin vitamin K, B12, sama neurotransmitter penting kayak serotonin. Serotonin dibikin di usus, bukannya itu di otak. Nah, ini dia. Sebagian besar serotonin tubuh kita justru dibikinnya di usus. Belum lagi peran mikrobioma ini buat detox, atur imun, nafsu makan, gula darah, dan ini yang relevan banget sama topik kita, ngatur tingkat peradangan di tubuh. Jadi usus sehat itu fondasi banget. Buku ini juga nyebut istilah usus bocor atau leaky gut. Sering dengar sih, tapi maksudnya gimana tuh menurut sumber ini? Gampangnya gini, lapisan dinding usus kita itu kayak saringan super selektif. Mestinya cuma nutrisi yang udah halus banget yang bisa lewat ke darah. Nah, kalau leaky gut, saringannya jadi longgar, rusak. Jadi bocor gitu ya? Ya, akibatnya partikel makanan yang belum tercerna sempurna, racun, atau bakteri bisa nyelonong masuk ke aliran darah. Sistem imun kita ngelihat ini sebagai musuh, langsung deh nyerang, timbul peradangan. Kalau ini kejadian terus-menerus, ya jadi peradangan kronis sistemik, ngefek kemana-mana, termasuk otak. Dihubungkan sama banyak masalah fisik dan mental. Apa aja sih yang bisa bikin usus kita jadi bocor, atau bakteri baiknya jadi kalah gitu? Nah ini banyak faktor gaya hidup modern. Pola makan tinggi gula, makanan olahan, itu kayak ngasih makanan ke bakteri jahat sama jamur. Stres kronis juga ngaruh banget. Terus penggunaan antibiotik. Antibiotik ya? Iya, buku ini ngutip data, katanya 80% antibiotik di AS itu dikasih ke hewan ternak. Bisa jadi ada sisanya di makanan kita.
Antibiotik kan walau kadang perlu, dia nggak pandang bulu, bakteri baik ikut mati. Bahkan antibiotik yang kita minum waktu kecil aja bisa ada efek jangka panjangnya ke mikrobioma. Ketidakseimbangan ini, namanya disbiosis, dikaitkan sama cemas, depresi, stres, gampang capek. Kelihatan kan pentingnya jaga ekosistem di dalam perut kita ini? Ada studi tikus tahun 2016 yang dikutip di sini. Wah, ini menurut saya lumayan bikin kaget sih. Katanya antibiotik itu nggak cuma bunuh bakteri baik di usus, tapi juga ngurangin sel darah putih tertentu yang jadi jembatan komunikasi antara usus, otak, sama sistem imun. Efeknya langsung ke otak. Iya, studi itu nunjukin betapa langsungnya jalur komunikasinya. Yang lebih bikin kaget lagi, studi itu nemuin kalau antibiotik bisa menghentikan pembentukan sel otak baru, neurogenesis di hipokampus. Itu kan pusat memori kita. Wah. Akibatnya, Akibatnya, ya kemampuan memori tikus-tikus itu menurun. Ini bukti biologis yang kuat banget buat hubungan usus, otak, memori. serem juga ya. Tapi, ada kabar baiknya kan di studi itu? Ada. Untungnya, efek negatif di hipokampus sama memori itu ternyata bisa dibalikin lagi. Caranya dengan ngasih probiotik, bakteri baik, sama olahraga. Ini nunjukin kalau intervensi gaya hidup itu bisa memperbaiki kerusakan dan dukung kesehatan otak lewat jalur usus ini. Jadi jaga usus itu bukan cuma buat pencernaan lancar, tapi investasi buat otak kita juga. Oke. Jadi kesehatan usus ini kunci banget ya. Terus selain itu apalagi penanda atau faktor resiko peradangan yang perlu kita perhatiin menurut bab 7 ini? Tadi udah disebut CRP sama penyakit gusi ya di kasus Sarah? Betul, selain CRP, ada juga tes darah lain namanya homocysteine. Kalau kadar homocysteine tinggi, itu juga indikator peradangan dan risiko penyakit jantung, plus penurunan fungsi kognitif. Ini ada hubungannya sama asupan vitamin B. Terus soal penyakit gusi, periodontitis. Ini kan sering dianggap masalah mulut aja ya, tapi buku ini ngelihatnya lebih luas. Tepat sekali, gusi yang meradang, gampang berdarah itu kayak pintu masuk buat bakteri dari plak gigi ke aliran darah. Begitu masuk, bakteri ini bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh, bikin sistem imun bereaksi, naikin tingkat peradangan di mana-mana. Sampai ke otak juga. Ada penelitian yang dikutip, nemuin bakteri dari mulut itu di plak pembuluh darah otak pasien Alzheimer. Makanya, analogi ikan badut Seymour yang disuruh sikat gigi itu, walau lucu, pesannya serius. Jaga kebersihan mulut itu penting buat seluruh tubuh, termasuk otak. Oke, satu lagi yang penting banget disebut itu kadar asam lemak omega 3. Kenapa ini krusial banget buat peradangan? Asam lemak omega 3, terutama EPA dan DHA, itu sifatnya antiinflamasi kuat. Mereka kayak pemadam kebakaran alami di tingkat sel. Kalau kadar omega 3 kita rendah, ya kita kehilangan salah satu pemadam utama. Tubuh jadi lebih gampang terbakar sama peradangan kronis. Manfaatnya kayaknya banyak banget ya disebut di buku, bukan cuma soal peradangan aja. Banyak banget. Buku ini rinciin EPA dan DHA itu penting buat jaga kelenturan selaput sel otak, bantu komunikasi antar saraf. Manfaat spesifiknya, ningkatin aliran darah ke otak, perbaiki mood, bantu kontrol berat badan, lambatin penyusutan otak, naikin memori kerja, fungsi eksekutif, itu kayak kemampuan merencanakan, ambil keputusan, kecerdasan cair, dan tentu aja ngurangin peradangan sama kecemasan. DHA itu bahan bangunan utama otak soalnya. Terus gimana kita tahu kadar omega 3 kita cukup apa enggak? Ada tesnya? Ada, namanya tes indeks omega 3, ngukur persentase EPA dan DHA di sel darah merah. Penulis buku ini cerita, dia kaget waktu ngetes staf dan keluarganya. Banyak yang kadarnya rendah banget. Padahal risiko kesehatannya jadi lebih tinggi kan, fisik maupun mental. Kayaknya ini masalah umum ya di makanan kita sekarang. Kurang omega 3. Bukan cuma kurang omega 3, tapi juga kelebihan omega 6. Omega 6 itu juga perlu, tapi perbandingannya jadi timpang banget di diet modern. Kita kebanyakan dapat omega 6 dari minyak sayur olahan kayak minyak jagung, kedelai, kanola, bunga matahari, yang banyak di makanan kemasan sama gorengan. Sementara makan ikan berlemak, sumber utama omega 3, malah jarang. Idealnya berapa sih rasionya? Terus kenyataannya gimana? Sumber ini nyebut idealnya mungkin di bawah 4:1, omega 6 ke omega 3. Tapi diet modern, diet standar kita, itu bisa sampai 20:1 atau lebih. Jomplang banget kan? Nah, rasio yang timpang ini sifatnya proinflamasi.
justru memicu peradangan. Ini contoh nyata gimana perubahan pola makan ngaruh ke kimia tubuh kita. Oke, jadi kita udah tahu nih biang keroknya. Usus bocor, gusi meradang, rasio lemak nggak seimbang. Terus langkah praktisnya gimana buat madamin api peradangan ini menurut buku? Pendekatannya banyak sisi ya, tapi fokus utamanya jelas di gaya hidup. Yang pertama, dan ini ditekankan banget, benerin kesehatan usus. Ada 4 pilar disaranin. 4 pilar ya? Apa aja tuh? 1. Hindari iritan. Jangan makan atau lakuin hal yang bisa ngerusak usus atau ganggu bakteri baik. Contohnya gula berlebih, gluten buat yang sensitif, makanan super olahan, pemanis buatan, stres, obat NSAID jangka panjang, ada juga disebut pil KB bisa ngaruh buat sebagian orang. Oke, hindari iritan. Kedua, Kedua, tambah prebiotik. Ini makanannya bakteri baik. Serat dari apel, kacang-kacangan, kubis, psyllium husk, artichok, bawang bombay, daun bawang, asparagus, umbi-umbian kayak ubi, labu, bengkuang, beet, wortel. jadi kasih makan bakteri baiknya ya. Ketiga, Ketiga, tambah probiotik. Ini bakteri baiknya langsung. Bisa dari suplemen atau makanan fermentasi alami. Kefir, kombucha, yogurt tawar, kimchi, acar alami, sauerkraut. probiotik ya. Terus yang keempat, Keempat, bijak pakai antibiotik. Kalau memang harus pakai atau dulu sering pakai, ya usaha buat pulihin bakteri baiknya pakai prebiotik dan probiotik tadi, jadi makin penting. oke, itu buat usus. Terus buat masalah gusi sama omega 3 tadi gimana? Nah, langkah berikutnya beresin sumber peradangan lain. Buat gusi, ya dasarnya sih penting. Flossing tiap hari, rajin ke dokter gigi, jangan sepelekan kesehatan mulut. Terus buat omega 3, ya tingkatkan asupannya. Makan ikan air dingin yang bersih kayak salmon liar, sarden, herring beberapa kali seminggu. Atau pakai suplemen minyak ikan berkualitas yang jelas kandungan EPA DHA-nya. Selain nambah yang baik, pasti perlu ngurangin yang jahat juga kan? Makanan apa aja yang harus dihindari atau dikurangin banget nih? Pasti, buku ini ngasih daftar musuh peradangan. Pertama, minyak sayur olahan yang kaya omega 6 tadi. Jagung, safflower, bunga matahari, kedelai, canola. Pertama, minyak sayur olahan yang kaya omega 6 tadi. Kedua, gula tambahan dan tepung putih. Pertama, minyak sayur olahan yang kaya omega 6 tadi. Ketiga, produk gandum, terutama buat yang sensitif. Pertama, minyak sayur olahan yang kaya omega 6 tadi. Keempat, lemak trans. Cek aja label makanan olahan. Ada tulisan minyak terhidrogenasi parsial atau enggak. Kelima, daging olahan. Sosis, nugget, ham, dan sejenisnya. Kelima, daging olahan. Keenam, daging ternak yang makannya biji-bijian. Kalau bisa pilih yang grass-fed. Kelima, daging olahan. Ketujuh, bahan tambahan kayak MSG dan pemanis buatan aspartam. Wah, lumayan panjang juga ya daftarnya. Sebaliknya nih, makanan yang jadi pemadam api atau antiinflamasi apa aja? Jangan kayak kenari, almond, biji-bijian kayak chia seed, flax seed, minyak zaitun extra virgin, jangan lupa juga bumbu dapur. Kunyit, rosemary, jahe, oregano, bawang putih. Itu disebut spesifik karena antiinflamasinya kuat. Intinya, balik ke pola makan alami yang kaya nutrisi. Sempat disinggung juga soal nutraceutical ya, suplemen gitu. Iya, disebut sekilas. Selain pola makan, beberapa nutraceutical disebut bisa bantu. Probiotik sama omega 3 tadi udah ya. Disebut juga kurkumin, ekstrak kunyit yang poten banget antiinflamasinya. Terus folat, vitamin B6, B12 yang ada hubungannya sama homocysteine tadi. Tapi ya kalau mau pakai suplemen, sebaiknya konsultasi dulu sama ahlinya ya. Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih, pesannya kuat banget ya. Peradangan kronis ini memang ancaman nyata buat otak dan memori. Tapi kita nggak pasrah aja. Justru banyak banget yang bisa kita kendalikan lewat pilihan sehari-hari. Betul sekali. Kuncinya di kesadaran sama tindakan nyata. Fokus ke usus sebagai pusat komando, seimbangkan omega 3, omega 6, pilih makanan yang mendinginkan bukan yang membakar. Ini investasi jangka panjang buat kesehatan otak kita. Jadi, ini bukan cuma soal makan sehat biasa ya, tapi lebih spesifik, nyasar ke akar masalah peradangannya. Tepat. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penting ya, mengingat peradangan kronis ini efeknya nggak cuma ke memori, tapi juga bisa ke mood, ke energi kita, seperti yang disinggung di buku ini. Mungkin Anda bisa coba tanya ke diri sendiri,
Rasa capek yang nggak hilang-hilang, kabut otak yang bikin susah fokus, atau mungkin perasaan gampang cemas, gampang sensitif yang sering muncul, itu apa benar cuma karena stres biasa? Menarik pertanyaannya. Atau jangan-jangan itu bisikan dari tubuh, sinyal kalau ada api peradangan di dalam yang perlu perhatian lebih serius. Perlu dipadamkan sebelum bikin kerusakan lebih jauh. Mikirin ini aja udah bisa jadi langkah awal yang bagus. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat menutup sesi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal peradangan dari bab 7, Memory Rescue. Semoga ini ngasih wawasan baru dan langkah praktis buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.